Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 1 Maret guys. Sorry, gue kira Februari sampai tanggal 31. Sekarang 1 Maret 2023 dan kemarin laporan keuangan TAPG sudah rilis dan hasilnya hari ini cukup naik ya, walaupun tidak signifikan. Ya wajar lah yang gue bilang ya, karena ya sentimennya hanya kinerja yang not bad saja. Jadi nggak sampai 6% naiknya, nggak sampai 7% dan 8%. Di samping itu memang TAPG ini kan komoditas ya, pasti banyak orang-orang yang juga berhati-hati terhadap saham-saham komoditas seperti CPO salah satunya. Karena memang di tahun 2022 itu harga CPO yang paling tinggi, dimana kinerjanya juga tinggi saat ini. Dan tahun 2023 ya sudah turun lagi, bahkan sudah turun dari tahun 2022 akhir. Sekarang CPO itu ya di angka 4.000-an lah, 4.100, 4.200, 4.300 ringgit Malaysia. Nah, kalau lu melihat data seperti ini ya guys ya, lu pasti sebenarnya seneng. Karena ya gimana nggak seneng ya, TAPG dari yang ekuitasnya 5,7 triliun tahun 2019, 6,6 triliun, 7,7 triliun sampai tahun 2022 jadi 10,021 triliun. Jadi dari tahun 2021 ke 2022 kenaikannya itu sekitar 33%. Luar biasa. Nah, kemudian liabilitasnya juga berkurang, guys. Liabilitasnya berkurang, yang tadinya 6 triliun jadi 5 triliun, 4,6 triliun sampai sekarang jadi 4,1 triliun. Nanti gua akan sampaikan kenapa gua menganggap bahwa saham TAPG ini layak dikoleksi, sangat layak dikoleksi malah. Sama penjualannya juga meningkat dan ya hasil akhirnya laba bersihnya juga meningkat jadi 2,9 triliun, di mana EPS-nya adalah 150. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Astra Agro Lestari secara berapa hektar yang dikelola, kemudian sales-nya atau pendapatannya, Astra Agro Lestari jauh lebih tinggi. Astra Agro Lestari itu penjualannya itu nilainya 21 triliun, net profitnya itu 1,7 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan TAPG itu masih besar TAPG. TAPG penjualannya itu 9 triliun, tapi net profitnya adalah 2,9 triliun. Jadi ya net profit marginnya jauh lebih besar TAPG itu sendiri. Tapi TAPG valuasinya secara PBV lebih mahal, walaupun secara PER lebih murah. Sebaliknya, Astra Agro Lestari secara PER lebih mahal karena dia PER 10 kali, secara PBV 0,7 lebih murah daripada TAPG. Jadi sebenarnya soal selera saja. Seperti itu. Nah, di balik angka-angka ini ya guys ya, angka-angka ini gue ingin menyampaikan bahwa kenapa gue sangat pede dengan TAPG. Makanya TAPG ini adalah salah satu saham yang menghuni portofolio gue. Kenapa gue sangat pede dengan TAPG? Gini guys, yang pertama adalah dia sudah membangun pabrik crushing kernel dan biogas yang rencananya seharusnya akan selesai di Maret 2023, bulan ini seharusnya. Nah, jadi dia kan IPO, dana dapat. Nah, ada perusahaan kayak kemarin, kayak tadi gue baru baca beritanya loh, Bukalapak. Dia dana IPO kan gede ya. Bukalapak berapa sih dana IPO-nya? 19 triliun atau 21 triliun gitu. Banyak dana IPO-nya yang masih terparkir di deposito. Sedangkan ya TAPG ini menggunakan dana IPO-nya untuk keperluan ekspansi. Salah satunya ya ini pembangunan pabrik crushing kernel dan biogas. Jadi salah satu kenapa gue menyukai TAPG, dia bener dalam tanda kutip ya amanah. Kalau misalkan memang mengatakan ingin ekspansi ya ekspansi, bukan berarti Bukalapak tidak amanah. Ya dia pengelolaan dananya kan besar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kayak Mitratel itu juga bagus tuh, dia udah beberapa akuisisi menara kan, Mitratel. Jadi itu yang pertama kenapa gue pede dengan TAPG. Yang kedua, liabilitasnya berkurang. Lu boleh perhatikan guys di mana di laporan keuangannya. Lu kalau punya hutang ya, dan hutang lu mengutangi orang nih, kemudian orangnya ini memiliki hutang ke lu dan dia terus menerus membayar gitu loh, sampai akhirnya hutangnya
sedikit dan dia komitmen. Itu gampangnya sebenarnya. Nah, TAPG ini menunjukkan komitmennya bahwa ingin menyehatkan keuangannya. Prioritas utamanya adalah ingin menyehatkan keuangannya. Makanya di liabilitas jangka panjang yakni hutang bank itu berkurang cukup signifikan lah, sekitar 600 miliaran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah si TAPG itu memiliki ventura bersama. Kalau gue nggak salah namanya Union, dia perusahaan sawit juga ya, Union Sampurna ya, dia perusahaan sawit juga dan dia juga mendapatkan dividen dari situ. Artinya ini kan tidak dipotong dari, beda kalau penjualan itu kan nanti ada beban pokok penjualan, tapi kalau misalkan ya dividen atau keuntungan dari laba ventura bersama itu ya setelah laba usaha dia. Jadi dari situ saja dia sudah mendapatkan untung sebesar 900 miliar dan itu dia kepemilikan sahamnya masih 50% atau memang sesuai perjanjian ya 50%. Itu yang ketiga. Dan keempat adalah yang paling penting guys, gue yang suka dari TAPG dari rilis laporan keuangan di kuartal 4 2022. Dia melakukan efisiensi. Jadi begini, kenaikan penjualan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 itu meningkatnya sekitar 48%. Bayangkan dari tadinya 6,2 triliun di tahun 2021, di tahun 2022 itu menjadi 9,3 triliun. Berarti naiknya kan sekitar 3,1 triliun ya kan? Ya hampir 50% ya kan? 48% kenaikan dari penjualan. Sedangkan kenaikan beban pokok penjualannya dari yang tadinya 4,6 triliun menjadi 5,6 triliun itu hanya meningkat 20%. Ya pasti setiap perusahaan ketika penjualannya meningkat, beban pokok penjualannya juga meningkat. Tapi beban pokok penjualannya meningkatnya tidak sebesar penjualannya. Ya alhasil apa yang terjadi? Laba usahanya besar, laba bersihnya besar. Jadi dari 4 alasan ini gue melihatnya TAPG benar-benar serius loh untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya, melakukan ekspansi, dan manajemennya bagus. Yang gue percaya dari TAPG itu, makanya kenapa salah satu saham di portofolio gue ini adalah TAPG. Salah satu ya guys ya, karena memang ada beberapa saham yang lain. Itu guys. Nah sekarang kembali lagi mengenai industri sawitnya. Industri sawitnya sendiri, sekali lagi gue sampaikan, tidak ada yang bisa menebak, memprediksi dengan tepat bagaimana nanti harga CPO ke depannya. Apakah nanti akan turun ke bawah 4.000 ringgit Malaysia per ton atau nanti naik lagi ke 5.000 ringgit Malaysia per ton. Tapi yang jelas kalau misalkan gua melihatnya untuk naik seperti yang di tahun 2022 sampai 5.000 sampai 6.000 itu kecil kemungkinannya. Sedangkan dia juga masih berpotensi untuk turun. Nah, alhasil apa yang kita lakukan strateginya? Kalau gua pribadi ya beli saham ini TAPG, di hold ya. Kemudian ya kita tidak usah terlalu peduli mengenai harga komoditas dari sawit atau CPO itu sendiri, karena capek ngikut begituan. Yang kita tahu adalah TAPG ini adalah perusahaan yang bagus, layak dikoleksi, dia membagikan dividen sehingga kita layak untuk membelinya sebagai salah satu saham yang ada di portofolio kita. Apalagi dia membagikan dividen rutin. Katakanlah dia membagikan dividen payout ratio 30% saja dari EPS sekarang, berarti kan sekitar 49 perak ya. Dividen yieldnya itu lebih dari 5%. Artinya mengkoleksi saham seperti TAPG itu tidak rugi. Dan kenapa sahamnya masih belum naik? Ya banyak. Pertama, ini komoditas seperti yang tadi gue katakan. Saham komoditas, banyak pemain, banyak investor, banyak trader yang hati-hati di saham-saham komoditas karena sektor komoditas ini termasuk yang siklikal dan resikonya tinggi. Yang kedua, kenapa nggak kayak Astra kemarin, kenapa nggak kayak UNTR kemarin? Ya karena belum ada pendorong di mana harga sahamnya harus naik tinggi. Kenapa ya? Belum ada informasi mengenai dividen. Kan beda kayak UNTR kemarin ada usulan dividen itu aja sahamnya naik tinggi kemudian turun lagi kan. Nah, TAPG sahamnya belum kemana-mana ya karena respon market merespon hanya rilis kinerja TAPG yang not bad, walaupun tidak bagus-bagus banget,
Sebenarnya dibilang bagus, tapi tidak jelek lah. Jadi seperti itu sih guys, kalau gue melihatnya. Artinya kalau lu berani beli Astra Agro Lestari, ya kenapa TAPG juga tidak? Tapi kalau misalkan lu udah punya Astra Agro Lestari, ya nggak usah beli TAPG karena dia sudah dalam satu sektor. Dan mendingan punya satu sektor satu saham kan di dalam satu portofolio. Itu aja sih kalau gue. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.